Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun izin memperkenalkan diri, nama saya Erlin Indi Putri dari kelas manajemen 22 DX dengan NPM 2241141. Di video kali ini saya akan membahas tentang visi, misi, dan objek dari suatu perusahaan. Oke, kita lanjut saja ke materinya. Perusahaan juga memiliki visi dan misi. Visi perusahaan itu adalah pernyataan inspiratif yang menggambarkan tujuan jangka panjang perusahaan. Visi ini berfungsi sebagai panduan untuk kebutuhan dan arah masa depan. Visi ini berfungsi sebagai panduan untuk pertumbuhan dan arah masa depan perusahaan. Perusahaan mengidentifikasi visi untuk menjawab pertanyaan apa yang ingin dicapai di masa depan. Nah, ada juga pentingnya visi bagi perusahaan. Yang pertama, memberikan arahan dan panduan strategis. Kedua, memotivasi karyawan dengan tujuan jangka panjang yang jelas. Yang ketiga, meningkatkan citra merek di mata konsumen dan mitra bisnis. Yang keempat, membantu dalam perencanaan strategis perusahaan. Lalu ada misi. Misi perusahaan menjelaskan alasan utama keberadaan perusahaan serta tujuan jangka pendek yang ingin dicapai. Misi ini berfokus pada mengapa perusahaan ada dan bagaimana inti yang dilaksanakan untuk mencapai visinya. Pentingnya misi bagi perusahaan yaitu menjelaskan tujuan utama perusahaan secara lebih terperinci. Kedua, menjadi panduan dalam pengembalian keputusan bisnis. Yang ketiga, mengarahkan seluruh pemangku kepentingan agar selaras dengan tujuan perusahaan. Memperkuat akuntabilitas perusahaan terhadap stockholder. Lalu ada tujuan perusahaan. Perusahaan memiliki tujuan untuk sasaran spesifik yang dapat diukur dan ingin dicapai dalam jangka pendek maupun menengah. Tujuan ini menjadi tolak ukur untuk menilai keberhasilan kinerja perusahaan. Ada jenis-jenis tujuan perusahaan. Yang pertama ada tujuan strategis, yaitu fokus pada pencapaian jangka panjang perusahaan. Yang kedua, tujuan taktis, di mana sasaran jangka pendek untuk mencapai tujuan strategis. Yang ketiga, tujuan operasional, target harian yang harus dipenuhi dalam operasional bisnis. Yang keempat, tujuan keuangan, sasaran yang terkait dengan profitabilitas perusahaan. Lalu juga ada keterkaitan antara visi, misi, dan tujuan. Untuk mencapai kesuksesan, visi, misi, dan tujuan perusahaan harus selaras. Dengan demikian, semua upaya yang dilakukan akan terarah pada tujuan yang sama, memastikan bahwa perusahaan bergerak menuju keberhasilan yang diinginkan. Nah, ada juga contoh-contoh visi misi perusahaan. Contohnya nih, visi, menjadi maskapai yang paling dicintai, paling efisien, dan paling menguntungkan di dunia. Misinya, untuk menghubungkan orang-orang dan menyatukan dunia. Oke. Nah, dari materi yang saya sampaikan, kesimpulannya yaitu visi, misi, tujuan yang jelas sangat penting untuk membimbing strategi perusahaan. Hal ini untuk membantu menyelaraskan seluruh usaha yang dilakukan untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Oke, sekian saja presentasi dari saya. Maaf jika ada salah kata. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.